dalam Al-Quran itu disebutkan bagaimana perempuan ini berkualitas, muslimah berkualitas, itu ketika memiliki sifat afifah. Afifah itu yang bisa menjaga, bukan hanya menjaga diri, tapi menjaga akhlaknya. Bukan hanya menjaga diri dan menjaga akhlaknya, tapi bagaimana benteng akidahnya ini adalah kemudian tidak semuanya itu yang dipentingkan adalah perkara-perkara dunia. Perempuan terus kemudian tidak tidak disibukkan dengan ilmu dan ibadahnya. Itu nanti akan kemudian disibukkan oleh perasaannya. Alhamdulillah, tadi sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana ya filosofi perempuan yang berdaya menurut filosofi Jawa itu seperti apa. Saya tidak akan berbicara banyak. Saya akan berbicara mengenai bagaimana muslimah berkualitas itu dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran banyak menyebut sifat-sifat perempuan, dan terus kemudian saya akan menyebutkan beberapa kisah daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam Al-Quran itu disebutkan wa ummuhu siddiqah. Ketika berbicara mengenai Sayyidah Maryam, kemudian ada satu sifat yang digambarkan dalam Al-Quran wa ummuhu siddiqah. Bahwa ibu itu, perempuan itu harus kemudian memiliki sifat yang jujur. Jujur dalam keimanannya, jujur dalam niatnya, bahwa jujur dalam kemudian satu pondasi keimanan. Ini bisa menjadi satu hal panjenengan ini nanti mau akan kemana. Wa ummuhu siddiqah. Yang kedua, bahwa kejujuran ini bukan hanya kemudian oh ya saya meyakini Allah itu satu, oh ya saya meyakini Muhammad itu utusan Allah. Tetapi bahwa syarat daripada semua amal solihah kita itu ditentukan pada kemudian niat kita. Maka ketika niat kita itu dilandasi pada kemudian ridhonya Allah, kemudian ikhlas, kemudian dipun landasi dengan kebaikan-kebaikan, maka jama'allahu baina amrih. Maka Allah itu akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan ini dan sepertinya sesuatu itu jadi mudah. Bukan hanya jama'allahu baina amrih, tetapi Allah itu akan memperkaya hati kita ketika niatnya adalah ibtigha'an limardatillah. Tetapi kalau tidak, niatnya tidak kemudian meminta ridha Allah, niatnya kemudian tidak pada kebaikan, maka farwaqallahu baina amrih, maka dicerai-beraikanlah perkara panjenengan itu, sehingga ada yang kemudian sama-sama melakukan hal yang sama, melalui setar yang sama, yang satu tahun itu tidak selesai-selesai, yang ini hanya 1 hari sudah selesai. Maka wa ummuhu siddiqah, tata setiap amal-amal kita, tata bagaimana kemudian ya siddiqah, kejujuran dalam keimanan panjenengan, kejujuran dalam niat panjenengan, ini menjadi pondasi. Bagaimana bagaimana ibu yang kemudian berkualitas, yang berdaya seperti ini Hilma itu kemudian gambarkan, tanpa kedua ini itu bagaimana? Maka ada kemudian pertanyaan, panjenengan mau tidak kalau misalnya panjenengan itu tidur dengan putra atau misalnya pasangan panjenengan yang sudah tidak bernyawa, purun napa mboten? Mboten toh? Begitu juga Allah. Kenapa Allah kemudian tidak nazrah terhadap kita? Kemudian bagaimana Allah itu nazrah melihat kita ketika kemudian amal-amal yang kita kerjakan itu tanpa memiliki ruh. Apa itu ruh daripada amal kita? Yaitu niat yang kemudian liridha'illahi ta'ala. Maka kunci daripada kita itu bisa dilirik ya. Dilirik oleh Allah, dilihat amal kita itu dengan kemudian kita menyertakan ruh dalam amalnya itu dengan menata niat kita.
Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran itu disebutkan bagaimana perempuan ini berkualitas, muslimah berkualitas, itu ketika memiliki sifat afifah. Afifah itu yang bisa menjaga, bukan hanya menjaga diri, tapi menjaga akhlaknya. Bukan hanya menjaga diri dan menjaga akhlaknya, tapi bagaimana benteng akidahnya ini adalah kemudian tidak semuanya itu yang dipentingkan adalah perkara-perkara dunia. Sekarang perempuan itu lebih sibuk ya mengurusi hal fisik, tetapi sibuk apa yang kemudian ada di dalam hatinya. Maka Afifah di sini bukan kok kemudian panjenengan ya, kemudian sudah, oh saya sudah menjaga diri saya tidak tersentuh dan tidak terlihat oleh laki-laki, tetapi hatinya kemudian tidak menyertakan zuhud terhadap Allah. Tidak menyertakan akhirat ini merupakan satu bagian yang penting, yang prioritas dalam hidup panjenengan. Maka saya teringat ada seorang perempuan hebat namanya Karimah Hamzah. Karimah Hamzah ini adalah seorang mufassir. Mufassir yang telah menulis tafsir berjilid-jilid. Maka kalau misalnya Islam itu tidak menghormati perempuan, Islam itu tidak terus kemudian tidak ya memuliakan perempuan, itu dalam historisnya, dalam kemudian sejarahnya, itu kita menemukan ada Karimah Hamzah yang menulis tafsir bernama Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan masyhur, ya, panjenengan mesti pernah mendengar. Siapa yang menulis? Perempuan. Maka ketika beliau itu menceritakan tentang bagaimana kemudian dunia ini terus kemudian iya kita berada di dunia, iya kita mencari, tapi kemudian akhirat ini menjadi salah satu prioritas. Ini akhirnya Karimah Hamzah dalam karangannya itu menuliskan doa dalam awalnya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Itu doa yang awal kali dipanjatkan oleh Karimah Hamzah dalam Al-Lu'lu' wal Marjan. Maka doa ini menjadi satu doa yang kemudian kita istiqomahkan, kita muwadzabahkan ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan sampai dunia ini menjadi salah satu ya yang paling besar dalam ham saya, dalam hamnya kita, dalam keinginannya kita. Wala taj'alid dunya mablagha ilmina, dan jangan sampai dunia ini menjadi puncak keilmuan daripada kita. Ampun ngantos, ya. Nanti yang hanya kita ketahui, yang hanya kemudian keilmuan kita hanyalah perkara-perkara dunia, ini menjadi salah satu doa yang kemudian ditulis oleh Karimah Hamzah. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu. Ya. Niki dalam nggih namung nderekaken nggih kalau mboten sami niki mau komen menawi ning Hilma sudah nasional nggih dalam ngalap barokah punyai menika. Nomor ketiga setelah Afifah yaitu mujahidah. Bahwa kita tidak cukup tanpa kemudian kita itu mujahidah berjuang keras. Kita hanya duduk di rumah kemudian ingin menjadi muslimah yang berkualitas. Kita hanya kemudian tidur menjadi muslimah yang berkualitas. Tapi kita harus mujahidah. Maka dalam kitab Audatul Hijab itu disebutkan ada sebuah kisah yang ini masyhur sekali tentang Ummu Aiman. Ummu Aiman itu sahabiah, sahabat perempuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya masyhur kalau kita baca dalam Riyadhus Shalihin. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu menemui ya Ummu Aiman pada waktu itu ke rumah Ummu Aiman. Seperti halnya Rasulullah berziarah ke Ummu Aiman. Jadi Rasulullah itu berziarah juga dengan sahabiah, dengan sahabat perempuannya. Ummu Aiman itu mujahidah. Ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, beliau terus kemudian tidak kok cuma diam-diam di rumah, tapi beliau kemudian berangkat ke Madinah. Laisa ma'aha zadun wala malun. Tidak kemudian membawa zadun, tidak membawa bekal, tidak membawa mal,
tapi dengan kerja kerasnya beliau mengikuti Rasulullah sampai kemudian pada waktu mau buka puasa, ternyata ada sebuah timba yang di situ ada isi air kemudian diminum, dan ini menjadi karomah daripada Ummu Aiman. Beliau tidak pernah merasa atos, merasa haus sampai akhir hayatnya. Itu adalah Ummu Aiman. Saya bercerita tentang hadis yang kemudian bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu meneruskan ziarahnya Rasulullah kepada Ummu Aiman. Pada waktu itu kemudian sudah berada di rumah Ummu Aiman, kemudian Ummu Aiman itu fabaqiya Ummu Aiman, menangis Ummu Aiman itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengatakan, kenapa menangis? Rasulullah SAW itu sudah berada di sisi Allah dan itu khairullah, dan itu lebih baik bagi Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Aiman ya, dengan derajat keimanannya beliau mengatakan, saya tidak menangis karena Rasulullah telah tiada, tapi saya menangis karena inqata'al wahyu, karena berhentinya wahyu sehingga banyak sekali kemudian fitnah yang kemudian berlangsung, seperti Sayyidina Utsman kemudian terbunuh, kemudian Sayyidina Umar juga meninggalnya terbunuh, Sayyidina Ali pun kemudian ini meninggalnya pun terbunuh. Maka itulah kekuatan perempuan sahabiat pada waktu itu. Ini mujahidah. Setelah mujahidah digambarkan juga di dalam Al-Quran itu ya, yang alimah dan khabirah. Alimah itu orang perempuan yang berilmu. Maka contohnya dalam kitab yang sama Audatul Hijab itu disebutkan putri daripada Imam Malik. Panjenengan mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ada Imam Malik yang memiliki kitab hadis yang sangat luar biasa, namanya Muwatta. Bahkan Mbah Maimun itu dan kebiasaan dalam keluarga Mbah Maimun kalau mau melahirkan itu supaya mudah melahirkannya, itu ibunya disuruh beto kitab Muwatta, kitab karangan Imam Malik ini. Dan putri Imam Malik itu hafal Muwatta, sehingga beliau kalau Imam Malik mengajar dan murid-muridnya ini setoran kitab Muwatta, itu beliau ada di belakang pintu dan ikut mendengarkan hafalan daripada murid-murid Imam Malik. Ketika salah, kemudian putrinya itu mengetokkan pintu, diketok lagi ketika salah. Itu berarti merupakan sebuah tanda kesalahan bacaan daripada murid Imam Malik, dan ini sebuah gambaran bahwa perempuan itu alimah. Kita banyak sekali literatur, bahkan bukan kemudian pada zaman tabi'in saja. Ada yang namanya Sayyidah Sukainah, Sayyidah Sukainah binti Husain bin Ali, bin Ali, Ini Sayyidah Sukainah itu ketika kemudian menikah dengan Zaid itu membuat tiga perjanjian dengan suaminya. Yang pertama adalah alla yamussa al-mar'ah ghairaha, tidak boleh menyentuh perempuan yang lain selain Sayyidah Sukainah itu. Tidak boleh poligami, tidak boleh menikah dengan perempuan yang lain. Itu pada masa zaman pada waktu itu beliau sudah kontroversial dan berani sangat luar biasa. Yang kedua, alla yahulla bainaha wa baina maliha. Ini tidak boleh kemudian uangnya itu kemudian ini dihalang-halangi oleh suaminya untuk dia bisa mentasarrufkan malnya, mentasarrufkan hartanya. Dan yang ketiga itu alla yamna'uha lil khuruj, tidak boleh suaminya itu
ya melarang dia keluar. 3 ini kemudian dituliskan dalam perjanjiannya Sayyidah Sukainah. Maka Sayyidah Sukainah ini setelah perjanjian ternyata suaminya kemudian menikah lagi. Sayyidah Sukainah kemudian menikah lagi dan akhirnya perjanjian itulah yang kemudian dituruti oleh suaminya Zaid dan akhirnya beliau bercerai. Itu adalah satu gambaran perempuan yang kemudian ini memiliki mauqif, memiliki tujuan. Maka kula panjenengan menjadi perempuan jangan terus kemudian hanya yos pokoknya melaku tanpa kemudian memiliki satu motivasi apa kita terus kemudian untuk bermanfaat apa, untuk kemudian kita bisa ke tujuan apa, itu jangan sampai. Paling tidak kita tuh memiliki satu social responsibility, punya tanggung jawab sosial. Kita nanti mau apa untuk kemudian kita bisa bermanfaat luas untuk yang lainnya. Maka ini tanggung jawab sosial ini juga merupakan satu ibadah yang afdal. Kalau dalam Nasaihul Ibad itu disebutkan bahwa 2 amal yang afdal itu yang satu adalah al-iman, yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin. Bermanfaat terhadap orang muslim. Kemudian setelah Alimah dan Khabirah itu berpengalaman ya. Setelah itu terus kemudian ada Abidah. Perempuan nek kok mboten dados ahli ibadah. Perempuan nek terus kemudian tidak tidak disibukkan dengan ilmu dan ibadahnya. Itu nanti akan kemudian disibukkan oleh perasaannya. Galau, anxiety, cemas, baper, ya. Baper sedikit-sedikit suaminya, kemudian ya cuek sedikit. Walah, seakan-akan dunia ini tidak berpihak. Tapi kalau terus kemudian kita itu disibukkan oleh ya ilmu dan oleh ibadah, itu jangankan hati suami yang bisa digenggam, dunia pun bisa digenggam. Makanya salah satu hal kemudian yang menjadi doa daripada Nabi Ibrahim itu wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim yang bagaimana hati ini juga memiliki satu hal yang penting. Dan hati ini ditata itu bukan terus kemudian dengan panjenengan healing jalan-jalan. Itu paling sebentar senangnya, kembali lagi nanti wis susah lagi. Tapi ketika terus kemudian ini hati ini ditata dengan kemudian bagaimana ini isinya adalah kemudian yang besar-besar, bukan kemudian yang kecil-kecil. Maksud yang besar-besar adalah semuanya ini yang kemudian taqarrub ilallahi ta'ala. Dengan yang kemudian mendekatkan dengan Allah Ta'ala. Susah karena kehilangan sesuatu. Nggih pun wong dunya mawon, kula tesih wonten Gusti Allah. Kemudian suatu hal apapun, ini kan makanya Rasulullah mengatakan man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa ingkang ya? Man aslaha bainahu wa bainallah, man aslaha ma bainahu wa bainallah, sinten ingkang siapa yang kemudian dia baik antara dia dan antara Allah, maka kemudian Allah akan memberikan apa? Aslahallahu wa bainahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan memperbaiki apa hubungan panjenengan dengan manusia. Maka Bu, kalau misalnya panjenengan tidak baik dengan anak, niku ampun kok dukani putrone mboten, ampun dukani putrone rumiyin. Tapi muhasabah dulu. Apa ya? Kok kemudian hubungan saya dengan pasangan tidak baik, hubungan saya dengan anak tidak baik? Ini apakah terus kemudian ini menjadi salah satu kesalahannya itu adalah pasangan dan anak? Oh, tentu hadis ini menjadi satu pegangan. Oh, menawonipun hubungan kula kalih Gusti Allah mboten sae. Kerenggangan-kerenggangan ini maka bukan hanya terus kemudian pada ibadahnya
panjenengan itu kemudian terasa kerenggangan ini, tapi boten saini pun panjenengan dengan orang lain pun ini menjadi salah satu tanda ini ada hubungan tidak baik dengan Allah. Maka abidah ini seperti yang namanya Hunaidah dalam kitab yang sama, yaitu Audatul Hijab. Hunaidah ini dia ahli sholat malam sampai diberikan julukan semuanya adalah Qawamun, ya. Selalu bukan hanya Hunaidahnya, selalu keluarganya, bukan hanya suaminya, putra-putranya juga sholat malam itu sampai Hunaidah meninggal. Sehingga disebut sebagai Qawamun, sebagai orang-orang yang kemudian dia bangun malam. Maka ibadah ini sebagai penentunya adalah ibu. Sepinten solihaipun ibunipun, sepinten solihanipun putra putrinipun. Maka Mbah Maimun tuh sering ngendikan, itu ujian apapun, rekoso napa mawon, sakit apa saja, iku niati nduk nirakati putra, nirakati supados tambah mulya, iku riyadoh. Tapi sing ridho, nggih, tapi ingkang ridho. Nek jenengan boten ridho, nggih boten dados amal saya mangke. Jadi semua cobaan ujian niku sampun jenengan ikhlas ke niki dados riyadhahipun, mugi-mugi putra kawula saged sae, putra kawula saged mulya. Niki karena Mbah Maimun tuh sering ngendikan bahwa tirakat yang paling mandi, yang paling mujarab itu adalah tirakat hati. Ketika hati itu tadi qalbi salim, selamat, boten elek atine, nggih. Ngalah kalih tiang, nggih. Kemudian tidak gampang menjelek-jelekan orang, tidak gampang membenci orang. Badhe ngelek-ngelek ngempet riyen. Badhe serik nggih, jenengan ndongaaken. Makanya kuncinya adalah doa bil dhahril ghaib. Doa bil dhahril ghaib ini menjadi satu doa yang tertulis dalam kitab Risalah Muawanah. Itu doa bil dhahril ghaib itu apa? Doa bidhahril ghaib adalah doa yang itu sirri, doa rahasia yang jenengan doakan untuk orang lain tidak mengetahui panjenengan mendoakannya. Sehingga karena keikhlasan panjenengan berdoa itu sampai dalam hadisnya itu da'watani, ada dua doa. Laisa bainahuma wa bainallahi hijabun. Tidak ada antara kedua doa itu dengan Allah hijab, pembatas, tidak ada. Apa itu? Doa al-madlum, doa orang yang dizalimi pertama, mandi menika. Yang kedua yaitu doa bidhahril ghaib. Oleh karena itu ketika kemudian kita itu dalam konteksnya berhubungan dengan orang lain untuk menjaga hati, onten niki kok kepengen nggih, oh muncullah itu kemudian rasa iri, kita doakan nggih. Karena apa? Dalam hadisnya itu bukan hanya kok kemudian mandi, tapi waqalal malaku, dan kemudian malaikat itu kemudian mengatakan amin walaka bimisli dzalik, dan kamu mendapatkan apa yang kamu doakan. Malaikat mengamini dan mengatakan dan kamu mendapatkan apa yang kamu doakan. Nek kok panjenengan nggih seneng kali nikmatipun tiang lintu, kemudian doa, nggih mudah-mudahan nikmatnya tambah kathah Gusti. Pun ikhlas ke. Insyaallah kemudian kebaikan-kebaikan itu nanti ya akan kemudian menjadi doa malaikat untuk kita. Jadi itu menata hati itu harus kemudian memiliki satu trik lah. Itu diantaranya adalah doa bidhahril ghaib. Maka perempuan yang terus kemudian tadi abidah ya, itu bukan hanya kemudian dia pergerakan fisiknya kemudian beribadah tapi tidak menjaga hati, nggih. Tapi harus menjaga hati. Maka Bu, nggih, ketika Firaun itu kemudian Firaun itu kemudian dengan Nabi Musa kemudian ini bertemu,
Kemudian Nabi Musa itu ketika berhadapan dengan Fir'aun, apa Nabi Musa meminta kemudian banyaknya senjata? Betul. Nabi Musa apa meminta kemudian banyaknya pasukan? Betul. Tapi kemudian yang diminta oleh Nabi Musa adalah Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Itu yang menjadi doa. Maka terus kemudian seberapa sehatnya hati kita, itu bukan terus kemudian seberapa banyaknya healing kita, bukan. Tapi bagaimana terus kemudian ini keterikatan dengan Allah itu kita ibaratkan kalau airnya itu banyak kemudian kita taruh 1 sendok, ya 1 sendok garam, 1 bak mandi kita taruh 1 sendok garam, maka tidak akan terasa asin. Tapi kalau 1 sendok air ditaruh kemudian 1 sendok garam, maka asin sekali. Begitu juga hati kita. Ketika kemudian Allah titipkan musibah, ketika Allah kemudian titipkan azab, titipkan kekecewaan, kesakitan dan lain sebagainya, kalau kita ini yashrah sadri, kalau hati kita itu betul-betul lapang, ya, itu ya tidak terasa apa-apa. Mboten kraos napa? Napa. Jadi perbandingannya bukan sebanyak mana healing, tapi sebanyak mana ketergantungan kita kepada Allah.